Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Minggu ini adalah Minggu Eksaudi, yang berarti dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kami dari Majelis Jemaat Khusus GKP Ciliwung Bandung menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat Khusus GKP Ciliwung Bandung, seluruh warga Jemaat GKP di seluruh Indonesia, seluruh umat Kristen atau pengikut Yesus Kristus dimanapun kita berada. Meskipun ibadah kita hanya melalui live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita masuk ke dalam doa pribadi atau saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, epistel bagi kita minggu ini di Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 atau di Minggu Eksaudi diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Sebagaimana biasa kita secara responsoria membacanya. Ayat ganjil saya bacakan dari mimbar ini dan ayat genap jemaat yang membacakannya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihani aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepada aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, marilah kita mengingat dan merenungkan segala dosa, kejahatan dan kekeliruan yang kita perbuat selama ini kepada sesama, keluarga, jemaat, dan terlebih kepada Tuhan, agar pengakuan dosa ini berkenan kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera
oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil-manggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petunjuk hidup baru bagi kita di minggu Saudi ini, yang berarti dengarkanlah seruanku, diambil dari kitab Perjanjian Baru, tertulis dalam Lukas 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepadanya untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 307 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Jemaat yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Kita akan membuka dari nomor 1. Yang pertama adalah kebaktian minggu untuk minggu depan tanggal 31 Mei 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Sehubungan dengan pandemik COVID-19, jemaat dapat mengikuti ibadah melalui live streaming online pada portal GKPI JK Bandung. Ibadah dilaksanakan dalam bahasa Batak Toba. Pelayan yang bertugas, khotbah Pendeta Hera L. Tobing, liturgi Penatua R. Simorangkir, doa syafaat Penatua L. Sihotang. 2. KRT online akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 19.00 WIB. Mohon warga jemaat dapat berpartisipasi dalam KRT online tersebut. Ketiga, puji Tuhan penyerahan bantuan peduli kasih dari jemaat kita kepada warga jemaat yang terdampak akibat pandemik COVID ini sudah diserahkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Total peduli kasih yang diserahkan kepada tahap 2 ini sebanyak 33 paket dengan pembagian sebagai berikut. WEK Soekarno-Hatta 8 KK, WEK Sukaluyu 7 KK, WEK Ujung Berung 5 KK, WEK Cicadas 5 KK, WEK Muri 2 KK, WEK Pasteur Dago 2 KK, WEK Antapani 1 KK, WEK Turangga 1 KK, dan ditambah oleh Koster 2 KK. Majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan bantuan dana yang sudah diberikan. Semoga Tuhan menolong kita semua dan mendengarkan doa-doa kita agar pandemi COVID ini dapat cepat berakhir. 4. Sidang Majelis Jemaat 2 tahun 2002. Sidang Majelis Jemaat 2 tahun 2020 akan dilaksanakan melalui video conference atau Zoom pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Sidang Majelis Jemaat 2 2020 merupakan sidang terakhir Majelis Jemaat periode 2015 sampai 2020. Agenda: A. Laporan program pelayanan sampai sedang bulan Mei 2020. B. Laporan keuangan sampai bulan Mei 2020. Yang kelima, bantuan diakoni pendidikan. Dalam rangka penguatan program pelayanan diakoni jemaat tahun 2020, maka pada bulan Juli 2020 akan dilaksanakan bantuan diakoni pendidikan bagi warga jemaat melalui pendidikan SD sampai mahasiswa. Persyaratan calon penerima adalah dengan pertimbangan prestasi akademi, kemampuan orang tua. Diharapkan Penatua WEK dapat mengusulkan warga jemaat sebagai calon penerima bantuan diakoni pendidikan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh tim diakoni dan PHJ. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan diakoni jemaat 2020, diharapkan semua keluarga berkenan menyampaikan iuran diakoni dan donasi diakoni melalui transferan rekening Gereja GKPI Jemaat Khusus Bandung. 6. Bagi warga jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberi informasi kepada jemaat di WEK masing-masing, dapat menyampaikan kepada PHJ atau penatua WEK masing-masing. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian warta minggu ini. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, Engkaulah yang menguduskan hari perhentian bagi umat-Mu, supaya menerima tersedia ruang dan waktu bagi kami untuk menyembah Engkau dan bersekutu dengan saudara-saudara kami
di dalam Kristus. Terangilah hati dan pikiran kami untuk menyambut cahaya firman-Mu, agar kami semakin sehati dan sepengharapan di dalam Engkau, dan segala perselisihan dan perbedaan pendapatan dan hidup persekutuan kami semakin mencair di dalam kerinduan kami kepada rumah-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, tolong dan bimbinglah semua orang yang rindu datang kepadamu, supaya mereka turut menikmati sukacita persekutuan dalam nama-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang menjalani bimbingan dalam pelayanan-Mu, ajar dan bimbinglah hati mereka dan pikiran mereka supaya mereka tambah mengenal kasih karunia-Mu di dalam mengatur dan ketetapan-Mu yang menghendak keselamatan bagi semua orang yang datang melindungi kepadamu. Begitu juga kami memohon kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami yang sedang menjalani naik CD, yang mungkin saat ini sedang melalui live streaming. Begitu juga anak-anak kami yang sedang menjalani sekolah mulai dari terendah sampai tertinggi, dari SD sampai SMA. Yang kuliah, anak-anak kami sedang bekerja, supaya mereka bisa menguasai hati dan pikiran mereka. Supaya mereka jangan tergoda oleh hal-hal yang mempunyai dampak menggairahkan yang menjadi kegemaran dunia ini. Tetapi jadikanlah mereka anak-anak yang taat akan kebenaran-Mu, supaya mereka menjadi pelita yang terang bercahaya bagi dunia sesama. Begitu juga kami mohon kepada Engkau, para orang tua yang sedang bersiap-siap untuk datang kepadamu, untuk menyerahkan anak mereka. Kiranya Engkau sudi menerima anak-anak untuk menjadi milik-Mu, supaya dalam kelangsungan hidup mereka nanti nama-Mu saja dimuliakan. Ya Tuhan, kami dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat berdiri dan berjalan pada jalan-Mu. Karena itu untuk semua pekerjaan pelayanan kami di dalam gereja-Mu, Engkaulah yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Kami juga memohon berkat pimpinan hikmat-Mu untuk semua pemberitaan Injil. Utuslah Roh-Mu berdiam di dalam hati mereka, supaya perkataan mereka hanya menyuarakan kebenaran-Mu. Pada hari ini juga kami memohon perlindungan-Mu untuk semua orang yang tidak hadir dalam persekutuan-Mu. Lembutkanlah hati yang keras, yang selalu melihat kepentingan hidup dunia daripada kepentingan rohaninya. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengingat anggota jemaat kami yang sakit dan yang menderita. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya dalam sukacita kami memuji keajaiban kuasa perbuatan tangan-Mu. Kami juga memohon pertolongan-Mu bagi semua orang yang hidup dalam kemiskinan, para janda dan juga yatim piatu. Berikanlah berkat-Mu kepada semua orang yang berjuang mencukupi keperluan sehari-hari, supaya mereka tetap yakin akan pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Kami juga memohon hikmat dan bimbingan-Mu bagi pemerintah yang dipercaya untuk mengatur dan memimpin bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Ingatkanlah mereka selalu dalam pertanggungjawaban mereka kepadamu, dan tuntunlah mereka supaya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat yang mereka terima dan membawa seluruh rakyat kepada kesejahteraan dan ketenteraman yang semakin kokoh dan merata. Kasihilah dan tolonglah semua orang yang memanggil nama-Mu, supaya semakin nyata kasih setia-Mu kepada seisi dunia di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengiring Tuhan tidak ada jeda.
perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku susah sengsara kini ku dirima, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, di pertolongan kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik, bahwa pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini, untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami supaya kami bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, membacanya di dalam hati masing-masing. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengenal seseorang akan sangat menentukan bagaimana kita bersikap terhadap dia. Sebagai contoh, kalau kita sedang berbicara atau sedang berhadapan dengan orang yang baru saja kita kenal, maka tentu saja sifat kita akan sangat berbeda dengan orang yang sudah akrab dengan kita atau biasa berbicara dengan kita. Nah, sifat ini akan sangat berbeda juga ketika kita berbicara dengan misalnya orang yang sangat kita hormati atau orang yang sahabat kita. Sehingga sikap seperti ini akan menunjukkan bahwa siapa orang yang sedang kita hadapi pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta ketika Yesus sedang perjalanan menuju Yerusalem. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, lalu Dia menemui dan menjumpai ada 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan. Nah, lalu orang buta itu meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pertolongan supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, pada waktu itu Yesus
adalah orang yang sangat dikenal pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi ketika dia sudah banyak sekali mengadakan banyak mujizat. Kemudian dia banyak sekali melakukan tanda-tanda ajaib di berbagai tempat. Sehingga ini menjadikan Yesus atau nama Yesus pada waktu itu menjadi nama yang cukup terkenal di seluruh negeri itu. Karena dia melakukan banyak sekali tanda-tanda mujizat sehingga banyak orang yang terpukau oleh karena perbuatan yang dilakukan Yesus. Nah, boleh dikatakan pada waktu itu nama Yesus yang mampu melakukan banyak mujizat ini sedang terkenal, sedang viral pada waktu itu. Nah, oleh karena itulah ketika kedua orang buta ini mendengar bahwa Yesus sang penyembuh, sang pembuat mujizat ini akan lewat melintas dari daerah di mana mereka tinggal, mereka ingin sekali memanggil Yesus. Ingin sekali berseru kepada Yesus supaya mereka juga bisa disembuhkan. Dan ketika Yesus melintasi daerah itu, yang mereka lakukan adalah mereka berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya sekiranya Yesus berkenan untuk menyembuhkan mereka dari kebutaan yang sedang mereka alami. Karena pada waktu itu, kemungkinannya mereka juga sudah mendengar berita tentang Yesus ini. Nah, itulah sebabnya saya katakan di awal tadi bagaimana kita ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita anggap atau kita hormati akan sangat berbeda kita bersikap terhadap orang tersebut. Nah, namun yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop pembacaan kita ini ketika orang buta itu berseru kepada Yesus, ketika orang buta ini meminta pertolongan kepada Yesus, orang-orang yang sedang mengikut Yesus pada waktu itu menegur mereka. Apa yang mereka katakan kepada orang buta ini? Mereka katakan bahwa supaya mereka diam. Ini bisa terjadi karena pada waktu itu mereka menganggap Yesus adalah seorang yang harus dihormati. Mereka juga bisa menganggap bahwa keberadaan orang buta itu yang memanggil-manggil Yesus pada waktu itu akan mengganggu perjalanan Yesus untuk menuju ke Yerusalem. Sehingga pada waktu itu ketika mereka berteriak meminta pertolongan kepada Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus menegur mereka supaya mereka diam, supaya mereka tidak mengganggu perjalanan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, perilaku seperti ini seringkali juga kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap ketika kita memandang orang lain lebih rendah. Orang buta tadi kemungkinannya atau bisa dipastikan ya bahwa orang buta itu adalah orang yang sangat miskin. Orang yang sangat tidak dihargai. Ya, kalau kita melihat ayat paralelnya di Lukas dan Markus mengatakan bahwa mereka juga adalah seorang pengemis yang tentunya sangat miskin. Sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu menganggap mereka sangat rendah. Menganggap mereka tidak berarti apa-apa. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, yang menganggap bahwa ketika ada seseorang yang kita anggap kurang memiliki pengaruh, ketika kita melihat ada orang yang mungkin posisinya atau strata sosialnya ada di bawah kita, kemungkinannya ada banyak orang yang menganggapnya menjadi remeh. Tidak diperbolehkan untuk berada di barisan paling depan. Nah, ini yang sering terjadi pada waktu itu ketika Yesus sedang berjalan di daerah tersebut. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika orang itu berseru kepada dia? Apa yang Yesus katakan ketika orang itu memanggil-manggil namanya, sekalipun ada banyak orang yang menghalangi, yang berusaha untuk supaya Yesus tidak mendengarkan, Yesus datang menemui kedua orang itu. Yesus datang menjumpai kedua orang buta itu lalu mengatakan dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki
supaya aku perbuat bagimu. Ya. Yesus katakan kepada kedua orang buta itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Yesus ini memberikan arti kepada kita bahwa apapun yang mereka minta kepada Yesus, Yesus pasti bisa berikan. Pertanyaan Yesus kepada mereka memberikan arti bahwa apapun yang mereka inginkan dan mereka minta kepada Yesus, Yesus bisa berikan kepada mereka. Tetapi apa yang diminta oleh kedua orang buta ini? Mereka hanya meminta supaya dapat melihat. Ya, supaya kami dapat melihat. Nah, ini adalah sebuah permintaan yang sangat to the point, tidak muluk-muluk dan tidak banyak maunya. Nah, karena itu yang dia minta adalah apa yang paling dia butuhkan saat itu. Karena kebutaan yang dia alami itu yang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupannya. Sekalipun kepada mereka pada waktu Yesus bertanya apa yang ingin aku perbuat kepadamu, ini membuka kesempatan kepada mereka untuk bisa meminta apapun juga. Pertanyaan Yesus, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu, ini membuka kesempatan kepada kedua orang buta itu untuk meminta apa saja. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu, mereka meminta harta, kekayaan, uang yang banyak, atau bahkan rumah. Karena bisa dipastikan pada waktu itu mereka adalah orang yang miskin. Tetapi mereka meminta kepada Yesus supaya mereka bisa melihat, supaya penglihatan mereka bisa disembuhkan. Ini yang mereka minta kepada Yesus, bukan yang lain. Sekalipun ada banyak kesempatan sebenarnya terbuka bagi mereka untuk meminta apapun juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permintaan dari kedua orang buta ini seharusnya menjadi dasar kita, dasar fundamental kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Banyak sekali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta hal yang muluk-muluk kepada Tuhan. Permintaan kita tidak to the point. Permintaan kita bukan apa yang kita butuhkan hari ini, tetapi hanya untuk memuaskan diri kita. Makanya firman Tuhan juga katakan bahwa kamu berdoa tetapi tidak dikabulkan karena permintaanmu itu adalah untuk membawa engkau ke dalam dosa. Oleh karena itu, pada saat berdoa juga ada syarat, ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus menjamah mata mereka, lalu mereka sembuh dan mereka bisa melihat kembali, respon yang diberikan oleh kedua orang buta ini adalah mengikut Dia. Bisa kita perhatikan di dalam ayat yang paling terakhir, di ayat 34, di bagian yang paling akhir. Lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Nah, bagian ini juga sangat penting menjadi renungan kita pada hari ini. Dan yang paling sering dilupakan, ya. Bagian ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita renungkan ketika kita juga ingin menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita sering kali berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi kita hanya mau enaknya saja. Maunya kita berdoa, lalu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, itu yang sering dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Nah, kekeliruan kita di dalam berdoa adalah kita sering berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan yang sempurna, meminta berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sering melakukan dosa. Itu yang menjadi kekeliruan kita di dalam meminta kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu.
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering keliru di dalam berdoa dan meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah ketaatan kita yang sangat minimalis. Di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan yang sangat terbatas. Tetapi permintaan kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, melalui apa yang dilakukan oleh dua orang buta ini, respon mereka ketika mereka sudah menerima berkat dari Tuhan, lalu mengikut Dia. Itu yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh kedua orang buta itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa semakin memahami, menolong kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya kira saat ini banyak sekali pergumulan yang sedang kita hadapi. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saat ini terjadi di luar dari kendali pikiran kita. Banyak rencana-rencana kita yang mungkin sudah gagal, atau bahkan di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak hal yang tidak tercapai oleh karena situasi. Nah, saya mau katakan bahwa hari ini Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Tuhan peduli dengan apa yang sedang kita rasakan sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Dia bisa menolong kita. Yang kita perlukan adalah kita hanya perlu berbicara dengan Dia dan menyampaikan apa isi hati kita, apa yang ingin Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Itu yang saat ini kita perlukan. Sama seperti tema mingguan kita hari ini, Eksaudi, di minggu Eksaudi ini, Tuhan akan mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah, memohon kepada Tuhan, meminta apa yang kita perlukan hari ini, apa yang sedang kita keluhkan hari ini, apa yang sedang kita pergumulkan hari ini. Maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan mampu untuk menghalangi bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan. Karena sebagai imamat am orang percaya, kita semua berhak untuk datang langsung menjumpai Allah. Kita bisa berdoa dimanapun kita berada untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang ada dimanapun, Allah yang ada dan bisa kita temui dimanapun juga, termasuk di rumah kita masing-masing juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Bapa kita yang baik. Berkali-kali di dalam Alkitab Tuhan katakan bahwa kepada bangsa Israel dan kepada kita juga bahwa Akulah Bapamu. Ya. Dan sebagai Bapa yang baik hanya akan memberikan apa yang menurutnya baik kepada anak yang dikasihinya. Seorang Bapa yang baik hanya akan memberikan apa yang menurutnya baik kepada anaknya yang dikasihinya. Sekalipun dia mempunyai banyak hal dan bahkan mempunyai apa yang sedang dimintakan oleh anaknya itu kepada anaknya. Tetapi Dia sebagai Bapa yang baik akan memberikan apa yang menurutnya baik kepada kita. Karena Dia lebih mengetahui kita. Jauh lebih dari kita sendiri mengetahui diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Bapa kita yang sangat mengerti kita, yang sangat jauh lebih mengetahui kita, akan memberikan apapun juga yang kita perlukan hari ini jika kita mau datang berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun kami berada saat ini, baik yang di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami bisa mengerti dan memperoleh hikmat untuk dapat
menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk seluruh jemaat Tuhan dan bahkan juga setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kehidupan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dilayani dengan firman Tuhan, kini tibalah saatnya kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita mempersembahkannya, kita dibekali dengan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian bunyinya, bangsa itu bersukacita karena kerelaan masing-masing, sebab dengan tulus mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan, kita berikan dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan yang kudus ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, seperti kasih, keadilan, dan damai sejahtera maupun sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaan-Nya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan-Mu, sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan
jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.